Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sudah ada di pertemuan kedua ya di malam hari ini. Jadi sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep dasar dari IoT ya. Jadi IoT itu berasal dari kata Internet of Things ya. Artinya bagaimana kita menghubungkan perangkat-perangkat fisik ya yang ada di sekitar kita eh, ke suatu jaringan internet tentunya ya. Jadi ada kata things di sana ya. Jadi ada kata things di sana ya. Jadi things itu yang dimaksud itu adalah objek benda ya. Jadi kita bisa mengintegrasikan perangkat sensor, aktuator ke perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita sehingga dengan begitu kita bisa memonitoring dan mengontrol daripada things tersebut ya. Eh, jadi sangat banyak penerapan daripada IoT di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kemarin kita sudah sempat melihat, kita bisa buat alat untuk memberikan pakan ikan ya, yang dikontrol melalui internet ya. Kita buat misalkan alat untuk mengontrol perangkat-perangkat elektronik yang ada di rumah ya. Misalkan di situ ada eh, lampu ya, ada kipas angin, ada AC dan lain sebagainya ya. Jadi hal itu bisa kita lakukan dengan perangkat-perangkat mikrokontroler ya. Nah, jadi contoh salah satu contoh perangkat mikrokontroler yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya kemarin itu adalah Arduino ya. Kita menggunakan Arduino Uno ya. Jadi Arduino Uno kita integrasikan dengan sensor, dengan aktuator, terus kita program agar dia bisa terhubung ke jaringan, sehingga dengan begitu dia bisa mengirim data gitu ya. Eh, jadi kemarin kita sempat membahas terkait dengan eh, penggunaan mikrokontroler Arduino ya. Jadi kita bahas tentang dasar-dasar Arduino. Jadi di dalam Arduino itu terdapat pin-pin di sana ya. Di perangkat Arduino terdapat pin-pin di sana ya. Ada pin-pin di mana kita bisa eh, ada pin-pin di mana kita bisa memasang daripada perangkat-perangkat sensor dan aktuator ya. Jadi kalau contohnya kemarin kita pakai sensor ultrasonik ya. Sensor ultrasonik kita hubungkan ke pin-pin yang ada di Arduino sehingga dengan begitu Arduino-nya selanjutnya bisa me- mengambil data jarak ya. Jadi kita gunakan sensor ultrasonik kemarin itu untuk mengukur jarak ya. Mengukur jarak antara suatu objek dengan si perangkat mikrokontroler itu sendiri ya. Ah, Kemudian untuk aktuatornya sendiri kita menggunakan LED ya. Ah, jadi LED di sini merupakan perangkat output ya. Jadi mudahnya sensor itu adalah suatu perangkat input dan aktuator di sini adalah suatu perangkat output ya. Jadi kita menerima nilai dari perangkat sensor yang selanjutnya nanti akan diproses di microcontroller.
dan outputnya selanjutnya nanti akan dihasilkan di perangkat aktuator ya. Jadi kita membuat simulasi. Jadi kemarin kita buat simulasi untuk membuat apa namanya? Untuk mengukur jarak gitu kan. Jadi kalau jaraknya di atas 400 cm maka dia hijau. Terus ketika jaraknya di bawah 300 cm maka lampu kuning menyala ya. Artinya itu menandakan bahwa kondisi waspada ya gitu. Karena jarak antara objek sudah semakin dekat dengan si perangkat mikro. Nah, kemudian kalau dia di jaraknya sudah di bawah 200 cm eh, menuju 100 menuju 0 maka lampu merah akan menyala ya. LED merah akan menyala yang mengindikasikan bahwa awas gitu ya. Jadi di mana kita gunakan misalkan untuk di parkiran gitu ya. Jadi di mobil-mobil itu karena dilengkapi sensor ya. Jadi ketika dia parkir, maka sensornya ini bekerja untuk mendeteksi jarak dinding terhadap kendaraan itu ya. Jadi semakin dekat jaraknya akan semakin nyaring bunyinya. Jadi untuk suara kemarin kita ganti dengan perangkat LED ya, aktuator gitu ya, perangkat lampu. Nah, eh, jadi kemarin masih ada error ya dari codingan yang kita coba kembangkan karena lampunya menyala secara bersamaan gitu ya. Ah, eh, nah, kita coba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi mudahnya begini. Jadi mudahnya untuk memudahkan kita di dalam melakukan coding, kita bisa dengan menggunakan bantuan dari AI gitu ya. Namun dengan catatan kita paham konsepnya dan kita paham bagaimana cara mendefinisikan pertanyaan yang tepat eh, untuk di perangkat mikrokontroler itu sendiri gitu ya. Di untuk eh, di AI yang selanjutnya akan kita terapkan di perangkat mikrokontroler ini. Mohon izin suara saya bisa didengar teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Jadi begini. Jadi kemarin saya sudah mengirim contoh source code di grup ya. Sebentar. Nah, ini bisa kita minta koreksi sama AI ya. Jadi sama AI nanti kita minta dikoreksi source code-nya gitu ya. Ah, ah. Apalagi sekarang sudah banyak AI ya. Teman-teman bisa pakai ChatGPT atau bisa menggunakan Gemini ya, punya Microsoft ya, atau menggunakan ChatGPT ya. Jadi saya copy source code-nya, kemudian di sini di AI saya masukkan untuk pertanyaannya, kemudian saya minta diperbaiki, dikoreksi. Eh, jadi kita bisa minta perbaiki coding tersebut. eh, Sensor jarak bekerja dari rentang 100 400 meter ya, 400 cm hingga ke 0 cm. Buatlah pembagian kondisi. Ah, buatlah pembagian kondisi. Ah, buatlah pembagian kondisi jika dari rentang eh, misalkan berapa? 399 sampai 200, maka jadikan 400 ya. 400 cm sampai 0 cm. Jadi kalau
Di atas kita bisa uraikan misalkan dari 300 sampai 400 lah gitu. Dari 300 sampai 400 maka eh, LED hijau menyala dan LED merah, LED menyala, LED merah menyala, LED merah dan LED kuning mati. Kan gitu kan. Jika ini rentang dari ini. Ini rentang dari, jika rentang dari 299 sampai 100, ini saya balik ini, sorry. Dari 100 sampai 299, maka LED kuning nyala, LED merah dan LED hijau mati. Gitu kan. Jika rentang dari 0 sampai 99, maka LED eh, merah menyala dan LED kuning, sorry, LED kuning dan LED hijau mati. Gitu kan. Kita enter. Kita enter, kemudian kita lihat seperti apa selanjutnya output yang diberikan oleh AI gitu. Dia loading dulu. Wait, wait, dia loading. Dia proses dulu. Oh. Ini. Ah, ini codingannya. Dia memberikan coding. Nah, gini. Ah, nah, jadi. Here's the correct Arduino code with the proper condition of the LED. Ini. Jadi dia berikan coding yang sesuai gitu ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal mengcopy. Terus kemarin kita buka Walkwi ya. Walkwi di sini Arduino. Kita pilih untuk boardnya itu Arduino. Kita pasang untuk source code-nya. Ah, ini kan kita mulai dari awal lagi ya, kosongan ya. Berarti kita sesuaikan. Ada 3 buah LED. Satu, dua, tiga. Kita butuh 3 LED. Kemudian kita butuh untuk sensor ultrasonik. Ini. Sensor ultrasonik, sebentar saya cari. HCSR04 ya. Ini. Nah ini. Ah, jadi ini kita jangan lupa ganti warnanya. Jadi sini LED merah, LED kuning, ini LED hijau. Terus kemudian kita masukkan masing-masing LED merah masuk di pin 3, LED kuning masuk di pin 2, LED. Oh, ini ground ya, sorry. Ground ini. Ini. Jadi yang kaki pendek ini masuk di ground. Gini. Ini masuk di ground, masuk di ground.
Terus jangan lupa ini warnanya ganti. Ini hitam, ini hitam, ini hitam. Kemudian ini merah kita hubungkan ke pin 3. Nah, di situ. Nah, ini kita ganti warna merah biar mudah mengidentifikasinya gitu ya. Karena kita beri warna yang sesuai dengan warna LED. Nah, ini kuning, kemudian ini adalah hijau di pin 1 ya. Nah, untuk mikronya sendiri, untuk VCC dia butuh tegangan 5 volt ya. Sini, butuh tegangan 5 volt. Terus ground juga masuk ke negatif ya. Trigger pin, trigger pin masuk ke pin 12. Nah, echo pin masuk ke pin 13. Nah, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita coba untuk menjalankan source code-nya, menjalankan programnya. Jadi kenapa error? Ah, Terjadi error pembacaan sensor karena rentangnya di atas 400. Jadi kalau kita mulai dari gini. Ini jaraknya masih jauh ya, makanya aman dia. Ini aman, aman. Ketika dia masuk ketika dia masuk ke ini seharusnya mati nih. Ah, Kuning sudah jarak 200 cm. Turun, 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 turun lagi di bawah merah. Nah, merah nyala. Ini. Ini mungkin karena simulator ya. Jadi kalau menurut saya ini karena pengaruh simulator. Tapi kalau teman-teman pakai yang real boardnya ini nggak akan seperti ini. Jadi nggak akan seperti ini dia. Ah, gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya 400 lebih 402,3 ya. Jadi ini kita bisa bikin eksak saja nilainya gitu ya. Kita bisa bikin eksak nilainya dengan cara merubah tipe datanya jadi integer. Jadi biar dia jadi bilangan bulat gitu loh. Biar dia jadi bilangan bulat. Jadi bukan bilangan pecahan. Karena kalau dia pecahan 402 masih dibaca. Ah, jadi kita bisa perbaiki codingnya dulu. Jadi di sini mulai dari 402 berarti. Di sini. Ah, Nah, ini aman ya. Aman. Terus kita dekatkan objek. Ini masih aman, masih aman, masih aman, masih aman. Lewat dari 300. Ya, lewat 300 masuk ke 299. Ini sudah lampu kuning. Ini sudah lampu kuning. Jadi di sini codingannya sudah benar sebenarnya. LED-nya harus mati. Tapi di sini dia masih nyala. Ini mungkin karena dia masih di simulator ya. Tapi kalau teman-teman pakai di real boardnya nggak akan seperti ini. Ah, karena di sini kita sudah definisikan perintahnya dengan benar ini. Terus 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 ini sepertinya ada bugs ya di program Walkwie-nya ya. Kuning kuning kuning. Terus 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 terus. Pas masuk di merah, nah dia jadi kuning mati merah nyala gitu. Berarti objek sudah dekat sekarang. Objek sedekat ini. Ah, Seperti itu ya, Pak Yusran ya. Halo. Ya, Eh, Pak.
sudah dicoba di ini di real boardnya. Belum beli, Pak. Oh iya, tapi kalau dicoba di real boardnya itu insya Allah nggak ada kendala itu. Oh gitu, Pak ya. Heeh, karena ini simulator ya, simulator. Kalau di realnya itu dengan codingan yang sama ya, seharusnya bisa bekerja dengan normal ya. Nah, tadi saya coba utak-atik dipindah pinnya itu baru fungsi. Oke oke oke. Heeh, nanti di ini aja ya. Jadi jadi yang berikutnya ini kita akan bahas tentang konektivitas ya, IoT connectivity gitu. Nah, IoT connectivity. Nah, begini. Jadi kan bedanya dengan microcontroller ya. Kalau IoT itu eh, perangkat mikronya harus bisa terhubung ke jaringan internet gitu ya. Artinya eh, saya coba tulis IoT topologi gitu ya. Kita coba sebentar. Eh, IoT mikro mikro network IoT arsitektur IoT gitu. Ah, sebentar. Jadi gini gini. Oh, sebentar saya cari coba gambar yang sesuai. Hmm. Gini gini. Ah, ini. Ini. Jadi topologi kita seperti ini ya. Ini kan ini sensornya, ini perangkat mikronya. Terus nanti si mikro ini nanti akan terhubung ke jaringan internet. Dia akan terhubung ke internet. Sehingga dengan begitu kita bisa memonitoring nilai sensor tadi ya melalui jaringan internet gitu. Berarti yang perlu kita perhatikan di sini apa? Yang perlu kita perhatikan satu, kita harus punya koneksi WiFi. Kita harus punya koneksi WiFi, koneksi internet, agar si perangkat mikro ini bisa terhubung ke jaringan, gitu ya. Nah, kemudian tentu saja agar si perangkat mikro ini bisa terhubung ke jaringan, berarti dia harus punya modul WiFi. Si perangkat mikro ini harus punya fitur yang bisa menghubungkan si perangkat mikro dengan jaringan yang ada di rumah gitu kan. Gitu. Sementara kita ketahui bahwa di Arduino itu dia tidak dibundel dengan perangkat modul tidak dilengkapi dengan modul WiFi ya. Inilah kekurangannya Arduino karena kalau kita ingin apa namanya menghubungkan perangkat mikronya ke internet, nah kita butuh modul tambahan. Kita butuh modul tambahan untuk kita integrasikan dengan perangkat mikro ya. Jadi kadang kita bisa pakai ISP 01 ya. Kita bisa pakai ISP 01 untuk konektivitasnya. Ah, Sehingga dengan begitu si perangkat mikronya bisa connect internet dan dia nanti akan mengirim data ke server. Ya. Jadi anggaplah servernya kita ini adalah PC gitu ya. Jadi bisa server yang ada di internet, hosting, makanya nanti kita perlu sewa hosting ya. Jadi teman-teman nanti bisa cari yang
hosting gratisan gitu ya. Nah, karena data kita nanti akan dikirim ke sana, ke server yang ada di internet. Jadi server ini nanti tugasnya menerima data-data yang dikirim dari perangkat sensor untuk selanjutnya nanti akan disimpan di dalam database si server tersebut gitu ya. Ah, dan yang perlu diperhatikan juga di sini adalah protokol komunikasinya ya. Protokol komunikasi yang digunakan untuk proses pengiriman datanya gitu. Nah, jadi protokol komunikasi di dalam IoT itu kan ada protokol HTTP dan ada protokol MQTT gitu kan. Nah, jadi yang mau kita gunakan di sesi pelatihan ini adalah yang menggunakan protokol HTTP ya. Jadi itu media yang kita gunakan untuk mengirim data dari sensor ke internet gitu ya. Ah. Jadi untuk memudahkan kita di dalam melakukan pengiriman data melalui perangkat IoT, nah kita bisa pakai ESP32. Nah, ini kita pakai ESP32. Nah, jadi bedanya antara yang ESP32 ini dengan si perangkat mikro dengan si Arduino ini ya. Jadi kalau yang ESP32 ini dia sudah dilengkapi dengan modul WiFi di dalamnya ya. Makanya kita kenal dia dengan istilah SoC gitu ya, SoC, single on chip. Single on chip. Kenapa? Karena modul WiFi dan perangkat pemrosesannya itu mikrokontrolernya sudah terintegrasi di dalam si perangkat ESP32 ini gitu. Di dalam ESP32. Nah, jadi kita bisa pakai ESP32 ini untuk membuat sistem IoT gitu ya. Jadi kalau yang Arduino ini yang untuk review materi ya. Nah, jadi mikronya bisa kita ganti sekarang. Mikronya sudah bisa kita ganti pakai ESP32 yang mana ESP32 ini sudah dilengkapi dengan modul WiFi ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini bisa saya eh, ganti dulu. Nih. Atau kita bisa bikin project baru dulu ya untuk yang ESP32. Kita buka Walkwie lagi. Ini saya kirim source code-nya, saya kirim dulu ke grup ini biar biar ini biar teman-teman bisa mengeksperimenkan gitu ya. Nah, jadi ini udah bisa saya kosongin dulu. Ini bisa saya kosongin. Sekarang kita mencoba untuk menggunakan ESP32 ya. Jadi teman-teman bisa pilih. Jadi di mana kita bisa menggunakan boardnya. Di sini. Jadi di diagram JSON ini kita bisa mendefinisikan jenis board yang mau kita gunakan gitu ya. Ah, di sini kita bisa mendefinisikan eh, atau kita juga bisa dengan memilih langsung dari sini ESP32. Nih. ESP32. Nah, ini perangkat ESP32. Jadi ESP32 itu ukurannya jauh lebih kecil lagi. Jadi dia lebih kecil dari perangkat Arduino, tapi dia lebih powerful gitu ya. Dari sisi pemrosesan dia jauh lebih cepat gitu kan. Pemrosesan dia jauh jauh lebih cepat dibanding Arduino, ukurannya juga lebih kecil dari Arduino. Dan salah satu kelebihan dari si ESP32 ini dia dilengkapi dengan modul WiFi di dalamnya gitu. SoC ya, dia sudah dilengkapi dengan modul WiFi, single on chip gitu kan, sehingga kita bisa uh,
menghubungkan perangkat mikro ini ke jaringan internet gitu. Nah, jadi misalkan kalau saya pengen ganti boardnya, eh, kita bisa ganti di sebelah sini. Eh, yes, board ESP32 versi 1 gitu. Ah, ah, board ESP32, sebentar. Kita coba cek dulu boardnya apa saja. Eh, eh, ESP32, ah, kita pilih ESP32. Sebentar saya coba cari board ESP32, eh, kita pakai yang versi 1 ya. Kita pakai yang ESP32 yang eh, DevKit versi 1. Ini coba. Kita coba pakai yang ini. Duit ESP32 versi 1. Ini. Ini yang versi 1. Jadi kita bisa ganti. Kalau yang ini yang versi 4. Kalau yang ini tadi yang pakai versi 4. Ini. Jadi kita cukup ganti di sini versi 1. Ini. Ini yang versi 1. Jadi ini kalau kalau bisa juga sih pakai yang C4 ini bisa. Cuman kalau kita cari di pasaran itu agak susah gitu. Yang versi C4 ya. Ini yang C4. Jadi kita bisa cari di apa? Di Tokopedia misalkan ya. Ah, ESP DevKit versi 1. Ah, saya pakai yang DevKit versi 1. Ini. Ah, jadi Anda bisa, jadi misalkan kalau mau eksperimen langsung dengan boardnya bisa pakai cari yang board ESP32 yang versi 1. Ini. Ah, nah ini. Ini. Jadi ini yang versi 1. Jadi kebanyakan yang berada di pasaran itu yang versi 1. Nah, kita bisa pakai yang versi 1 ini ya. Nah, kemudian sekarang kita tinggal eh, bagaimana codingnya gitu. Bagaimana codingan untuk menghubungkan perangkat ESP32 ini ke jaringan internet. Nah, jadi di dalam lingkungan Walkwi ini ada WiFi di sana ya. Ada WiFi yang bisa kita gunakan untuk terhubung ke jaringan gitu. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan codingnya. Jadi kita coba scanning. Jadi kita coba scanning. Ah, jadi enaknya Anda pakai Walkwi ah, itu sudah banyak tersedia contoh-contoh source code ya. Jadi misalkan kita yang pakai yang WiFi scanning gitu kan. Di sini saya ganti boardnya dulu. Ini saya ganti boardnya jadi versi 1. Versi 1. Nah, terus ini contoh codingnya. Ini contoh codingan untuk melakukan scanning ke dalam jaringan. Nah, kita pengen cari gitu. Kita pengen cari tahu ada WiFi apa saja sih yang tersedia di dalam lingkungan Walkwi gitu ya. Ada WiFi apa saja yang tersedia di dalam lingkungan Walkwi yang bisa kita gunakan untuk terhubung ke jaringan. Nah, ini perintah untuk melakukan scanning ya. Nah,
Nah, jadi kalau untuk menggunakan daripada modul WiFi yang ada di dalam ISP, berarti kita perlu import library-nya dulu. Ah, jadi dia butuh library yang namanya WiFi. Nah, di sini dia butuh library WiFi. Ah, jadi untuk menggunakan library WiFi kita tinggal klik saja nih, add new, terus cari WiFi. Ah, gitu. Ah, kita cari modul WiFi, WiFi. Ah, jadi dia butuh library tambahan untuk bisa terhubung ke jaringan internet ya. Ah, gini. Ini WiFi, library WiFi. Nah, ini. Ah, sekarang kita coba melakukan scanning. Kita scanning, set. Ah, jadi dia compile dulu source code-nya. Oke, kita tunggu. Nah, dia proses compile dulu. Sebentar. Cancel dulu. Ini jaring, ini kadang lambat proses compile-nya karena jaringan ya. Nah, kita tunggu. Oh, ya, 36 detik. Taruh. Itu sudah. Ah, itu. Ini lagi koneksi ya. Ini connecting. Lagi connecting. Ah, ini lagi connecting. Oh, sebentar, sebentar. Ini seharusnya muncul di bawah ya. Ini ini seharusnya di bagian bawah muncul serial monitor. Sebentar, saya kembalikan dulu pakai yang C4 DevKit. Eh, ber- Sebentar. Saya coba pakai yang ESP32. Saya coba searching. Dia loading dulu. Ah, jadi seharusnya muncul pesan seperti ini ya tadi. Ini pakai yang
Ini pakai yang C4. Ah, ini C4. Ah, scanning, dia lagi scanning ini. Scanning. Ah, dia lagi proses scanning untuk cari tahu. Ah, itu ada walkway. Jadi ada satu akses point yang ditemukan. Ah, jadi nama akses pointnya itu adalah walkway. Ah, jadi kita bisa gunakan walkway ini untuk terhubung ke jaringan. Jadi ESP32 nanti kita program. ESP32 ini kita program untuk terkoneksi ke walkway guest ini. Ya. Ah, kita program dia untuk terhubung ke walkway guest ya. Gini. Jadi ini untuk script untuk melakukan scanning. Jadi bisa kita lihat di codingnya, di codingannya itu si access point-nya ini kita set modenya sebagai station, sebagai klien ya. Jadi dia kita set modenya sebagai klien. Kenapa? Karena dia di si perangkat ISP ini nanti yang terhubung ke WiFi. Makanya dia sebagai klien. Gitu ya. Beda halnya kalau si ISP32-nya ini yang mau saya jadikan access point. Kalau saya mau jadikan dia sebagai access point, berarti WiFi stationnya ini saya rubah jadi WiFi AP gitu kan. Jadi dia sebagai si pemancar signal. Dia sebagai servernya gitu ya. Dia sebagai access point. Tapi karena si ESP32 ini yang mau saya jadikan klien, berarti di sini station. Saya rubah jadi WiFi station. Seperti itu. Jadi kita ketahui di situ eh, ada walkway ya. Jadi ada akses point namanya walkway, terus nanti kita tinggal menggunakan eh, akses point ini untuk menghubungkan si ESP32 ke jaringan. Ini saya copy. Sekarang eh, kita coba untuk menghubungkan si ESP32 ke jaringan. Itu. Jadi kita bisa cari lagi contoh skripnya. Ya. Jadi sini banyak sekali contoh skrip yang ada di ini ya, ESP32. Ah, atau kita bisa dengan menggunakan bantuan AI ya. Kita minta bantuan AI, buatlah skrip, buatlah skrip di buatlah skrip di ESP32 untuk terhubung ke jaringan akses point dengan nama walkway guest. Itu. Coba kita lihat seperti apa skripnya. Nah, jadi dibuatkan nanti skripnya. Dibuatkan skrip untuk melakukan koneksi ke access point dengan nama walkway guest ya. Jadi ini nggak pakai password. Jadi si walkway ini dia tidak butuh password ya. Access point-nya dia tidak butuh password. Nah, teman-teman misalkan kalau bikin skripnya terus connect ke access point yang ada di rumah, berarti kita sesuaikan nama access point-nya apa, nah, nama access point-nya apa, terus passwordnya apa, gitu ya. Nama access point-nya apa, terus passwordnya apa. Nah, ini saya copy, ini saya copy, terus di WiFi scanning ini saya ganti script tadi. Ini kan script untuk scanning. Saya sudah dapat, itu nama access point-nya, namanya walkway guest. Berarti sekarang yang saya lakukan melakukan percobaan connect ya. Melakukan percobaan connect ke walkway guest ini gitu ya. Nah,
Jadi board yang kita pakai C4 ya ini. Jadi bisa pakai versi 1 atau pakai yang versi 4 gitu. Tapi sama aja sih sebenarnya ya. Ah, tapi kalau teman-teman pakai yang real boardnya, Anda bisa pakai yang versi 1 yang banyak di pasaran gitu ya. Ah, jadi ini sekarang saya coba connect. Ah, kita sekarang coba connect ke WiFi dengan nama WalkWeGuest ini. Ah, ah, jadi ketika kita berhasil connect, maka nanti si perangkat mikro ini akan dapat IP. Ya. Dia akan dapat IP dari mana? Dari akses point WalkWeGuest ini. Nah, jadi kalau dia sudah dapat IP, sudah dapat, sudah bisa terhubung ke internet, nah, berarti sekarang kita tinggal konfigurasi saja untuk pengiriman datanya ke internet gitu ya. Nah, dia compile dulu ini. Dia proses compile dulu. Nah, dia proses compile. Nah, kita tunggu. Nah, connecting to WiFi. Nah ini. Dia lagi percobaan connect. Nah, ketika dia connect, connecting WiFi. Ketika dia connect, nanti dia akan mendapatkan IP. Jadi IP-nya si mikro ini adalah 10.10.02. 10.10.0.2. Ini. Ini menandakan bahwa si perangkat mikro sudah berhasil terkoneksi ke WalkWeGuest ini. Ah, Sehingga dengan begitu kita berhasil menghubungkan perangkat ESP32 ke jaringan internet. Gitu. Ah, jadi kalau kita coba lihat baris skripnya seperti ini. Tadi kita import untuk library WiFi-nya. Ya. Jadi kalau dia ingin kita hubungkan ke internet, berarti kita butuh library WiFi. Setelah kita definisikan untuk library WiFi-nya, jangan lupa tentukan username dan password dari access point yang ingin kita koneksi gitu, yang ingin kita terhubung ke sana. Dalam hal ini nama access point yang ada di Walkwi itu namanya WalkWeGuest. Dia tidak pakai password, passwordnya kosong. Terus kita definisikan untuk serial monitor. Jadi untuk monitoring status dari perangkat mikro kita pakai yang komunikasi serial di sini ya, serial monitor. Yang komunikasi seri, terus di baud rate berapa? Di baud rate-nya itu adalah 105.200. Nah, disinilah baru kita melakukan percobaan koneksi. Nah, di sini. Di sini kita lakukan percobaan koneksi. Makanya di sini kita masukkan nama SSID dan passwordnya. Baru di sini connecting to WiFi. Ya, dia akan mencoba untuk terhubung ke WiFi. Dia akan mencoba untuk melakukan koneksi ke WiFi yang telah kita definisikan tadi. Nah, selama kondisinya itu belum terhubung, nah ini kan logik gitu kan. Ini logik gitu. Artinya selama dia belum terkoneksi, dia belum WL connected, selama WiFi statusnya itu belum WL connected, maka yang kita lakukan apa? Maka yang kita lakukan kita ngeprint titik-titik aja. Jadi ini kan kelihatan ya. Titik-titik titik-titik. Jadi dia akan ngeprint terus terus itu titik-titik titik-titik titik selama dia belum terhubung. Titik-titik titik-titik. Ketika dia sudah berhasil terhubung, maka tanda titik ini berhenti. Tanda titik ini berhenti dan kita akan keluar dari fungsi perulangan ini. Kita keluar dari fungsi looping, fungsi while ini, looping while, baru di sini kita print alamat IP yang telah kita alamat IP yang telah kita dapatkan dari si access point tadi. Nah, gitu.
Ah, ah, Nah, jadi kalau sudah sampai di sini, jadi kalau sudah sampai terhubung ke jaringan WiFi, maka yang kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah kita pasang lagi komponennya tadi. Kita pasang sensor ultrasoniknya, kita pasang LED-nya, supaya nilai dari sensor dari si sensor ultrasonik dan aktuator LED ini bisa kita kirim nilainya ke internet gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman sebelum kita lanjut. Bisa dipahami ya? Halo? Halo? Jadi ESP32 ini microcontroller seperti Arduino juga ya, Pak? Ya, dia seperti Arduino juga. Cuman kelebihannya ESP32 ini ada modul WiFi-nya. Jadi di dalam perangkat mikro itu dia sudah satu dengan modul WiFi. Nah, makanya mikrokontrol ESP32 ini kita sebut dengan SoC dia, single on chip ya, karena di dalam perangkat mikro dia sudah terintegrasi modul WiFi di dalamnya. Jadi bisa juga pakai Arduino, tapi di dalam Walkwi itu tidak ada modulnya. Ah, jadi kalau pakai Arduino kita butuh modul tambahan lagi untuk koneksi WiFi. Gitu. Jadi pilihannya kita pakai ESP32. Kenapa? Karena di situ sudah terintegrasi modul WiFi-nya dan cara koneksinya ya seperti tadi ya. Jadi kita tinggal impor library WiFi yang ada di mikro, terus nanti kita tinggal lakukan koneksi gitu ya. Nah, koneksi ke jaringan jaringan WiFi yang ada ya. Yaitu dalam hal ini namanya adalah Walkwi Guest gitu ya. Ya, gimana Pak? Bisa ditambahkan GPS juga ya, Pak? GPS bisa ditambahkan juga. Berarti ada Modul GPS. ada modulnya lagi berarti yang perlu kita interface di situ. Jadi kalau Hmm. GPS itu masuknya kemana? GPS itu masuknya ke sensor ya. GPS itu masuknya ke sensor karena dia ngambil Iya. koordinat latitude longitude. Berarti dia sensor masuknya. Gitu ya. Nah, jadi jadi ini cara codingnya tadi supaya memudahkan ya, supaya memudahkan kita dalam proses coding. Ini kan nggak mungkin mau dihafal semua ya. Baris-baris skrip ini tuh kan nggak mungkin mau dihafal semua gitu. Jadi kalau saya cukup kita pahami, dan untuk proses penentuan codingnya sendiri nanti kita bisa dengan bantuan AI. Jadi di AI di sini kita tinggal integrasi tadi. Ini kan ada ini kan dua coding ya. Ini yang dari si mikro, terus kemudian ini yang dari ESP32. Ini kita bisa copy. Ini saya copy ke sini ke kolom bawahnya saya paste. Terus terus nanti kita tinggal minta dari coding di atas tambahkan perangkat sensor ultrasonik ya. Tambahkan perangkat sensor ultrasonik dan 3 buah LED. Ah, eh, Nilai dari perangkat sensor, eh, oh sampai di sini dulu sebentar. Ini kita nanti kembangkan codingannya. Dari coding di atas tambahkan sensor ultrasonik dan 3 buah LED. Oke, enter. Diproses dulu. Gitu. Jadi ditambahkan. Ya. Jadi kan sama dengan codingan tadi ya.
Jadi codingan yang di Arduino tadi kita gabungkan lagi. Tapi di sini bedanya eh, codingannya itu diintegrasi ke microcontroller. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, kalau yang LED merah masuk di 21, LED kuning. Jadi ini berarti kan kita ganti mikro ya. Betul nggak? Kita kan ganti mikro. Berarti apa? Berarti penempatan daripada pinnya juga ikut berubah, gitu ya. Penempatan pinnya juga ikut berubah. Nah, jadi kalau tadi LED merah itu ada di pin 3, sekarang di pin 21. Jadi dia tadi di pin 3 di Arduino, di SP32 sekarang dia di pin 21. Ya, LED kuning di pin 2, sekarang berpindah di SP32 dia terhubung ke pin 22. Nah, gitu. Nah, sedangkan untuk ultrasonic trigger pinnya masuk di 12 dan echo pinnya masuk di pin 13. Nah, jadi yang terjadi sebenarnya kita menggabungkan dua codingan ini, codingan untuk terhubung ke WiFi sama codingan ini yang ada di Arduino. Nah, dicampur. Nah, ini. Nah, jadi bisa dibayangkan ini kalau kita coding dari awal ini tidak akan selesai 2 jam ini. Ya, ini tidak akan selesai dalam waktu dua jam. Makanya kita pakai bantuan AI. Ah, sekarang kita tinggal copy nih, tinggal copy, terus kita tinggal masukkan ke Walkwi. Ah, kita masukkan ke Walkwi. Sekarang jangan lupa kita perlu memasang daripada apa? Kita perlu memasang daripada perangkat sensor dan aktuatornya. Nah, gitu. Ah, jadi kan tadi apa? LED 3 buah gitu kan. Nah, jadi kita pakai LED 3 buah LED. Nah, gitu kan. LED ini namanya apa? Ini masuk ke kaki negatif ya. Nah, kalau kaki negatif sudah pasti dia masuk ke ground ya. Nah, ini kaki negatif itu sudah pasti masuk di ground. Ini negatif masuk di ground, ini negatif masuk di ground. Dan seperti biasa, biasakan ya. Jadi kita harus biasakan itu untuk pemilihan warna itu, biar kita ndak kesulitan dalam melakukan troubleshooting. Apalagi kalau perangkat sensornya banyak, perangkat aktuatornya banyak. Nah, itu nanti kita cara mengidentifikasinya susah kalau tidak ditandai dengan warna kabel gitu ya. Jadi warna kabel itu menurut saya penting gitu. Memudahkan kita untuk mengidentifikasi kalau ada permasalahan. Nah, ini. Kalau nah gini, kalau di ini, kalau di ESP32, nah dia ini agak agak lain dia nih. ESP32 ini agak lain cara mendefinisikan pinnya gitu kan. Jadi kalau jadi kalau teman-teman cari loh ini tegangan 5 volt di ESP32 ini di mana? Nah, ini tegangan 5 voltnya di mana ya di sini nih. Kita tidak akan ketemu itu karena penamaan pinnya berbeda. Nah, kalau di ESP32 tegangan 5 volt itu namanya adalah Vin. Nah, ini Vin. Nah, ini. Jadi kita bisa hubungkan ke sana. Vin atau kita juga bisa pakai ini. Ah, ini ada juga yang 5 volt ini. Ada juga. Tapi kalau Anda yang pakai apa? Yang ESP32 versi 1 5 volt ini tidak akan ketemu ini. Karena namanya beda. Namanya Vin ya. Nah, kalau Vin itu artinya tegangan 5 volt. Nah, kita bisa ambilkan dari sana. Nah, VCC ini kita tarik. Kita tarik masuk ke pin 5 volt, set. Jangan lupa kabelnya kita luruskan. Nah, gini. Terus untuk ground
sama, dia juga masuk ke pin ground. Terus terus jadi LED merah kan masuk ke pin 21 kan. Masuk ke pin 21, terus dia 21, pin 21, 12. Nah, ini ya 21. Atau mudahnya begini, Anda bisa cari datasheetnya gitu. Jadi saya tuh kadang kalau mau masang jalur-jalur pin, saya bisa cari datasheetnya di internet gitu. Ini diagram JSON. Ini kita copy. Ini saya copy. Terus di internet saya cari datasheet gitu, datasheet. Gitu. Jadi nanti kelihatan itu jalur-jalur pinnya. Kelihatan jalur-jalur pinnya. Ini. Ini ya. ESP32 DevKit. DevKit versi 4 ya. Ini kelihatan jalur pinnya. Ini. Ini datasheetnya. Jadi dengan begitu kita bisa tahu mana pin 21 ya. Ini 21. Jadi misalkan begini. Misalkan kalau Anda pasangnya ke ini. Pin 12, 27 ya. VN, VP 26, 23, 25. Ini. Jadi dengan mengacu daripada datasheet kita bisa tahu cara ketika kita pasang di pin 21 cara penulisan pinnya itu adalah 21 juga gitu kan. Jadi begini. Ini kan masuk ke pin 21 ya. Ini masuk ke pin 211. Sorry, ini kita kasih nama dulu lah. LED merah, ini LED kuning, ini LED hijau. LED merah 21, oke, udah cocok. Ini 21, di sini 21 udah cocok. LED kuning 22. LED hijau 23. Jangan lupa warna. Ini warna merah, warna kuning, warna hijau gitu. Ya. Terus trigger pin dan echo pin ini masuk ke pin trigger pin masuk ke 12. Trigger pin masuk ke 12 dan echo pin masuk ke 13. Ini. Echo pin masuk ke 13. Ini. Gitu. Jadi begini rangkaiannya nanti. Sekarang kita coba untuk menjalankan codingannya. Dia proses compile dulu. Kita tunggu. Dia loading dulu. Jadi yang terjadi di sini apa? Yang terjadi dia terhubung ke Wokwi. Setelah dia berhasil terhubung, maka nih. Ah, ah, Bentar dia loading dulu. Ini. Ini LED kuning menyala ini. Karena masih proses koneksi. Koneksi. Dia dapat tak. Dapat menyala. Jadi ini sudah posisi terhubung ke jaringan karena kita sudah dapat IP yaitu 10.10.2. Terus ini sudah bekerja. LED-nya udah bekerja ini 377.
Ini misalkan kalau saya turunkan nilainya, ini coba lihat. Kalau di Arduino ternyata bekerja dia. Di sini rentangnya tiga sudah, di sini rentangnya sudah 262, LED hijau mati, LED kuning nyala. Nah, misalkan kalau saya tarik lagi, nah udah work dia, udah worth it. Nah, ini misalkan kalau saya tarik lagi, LED menyala, LED merah nyala, tarik, itu LED merah nyala, LED kuning dan LED hijau mati, gitu. Tapi ini belum ngirim internet, belum. Tapi kita sudah terhubung ke jaringan sudah, tapi datanya masih ditampilkan di lokal. Jadi nanti codingan ini tinggal kita kembangkan supaya nilai sensornya itu dikirim ke jaringan internet, karena kan ini kita posisi sudah terhubung ke jaringan. Gitu ya. Jadi permasalahan tadi di ESP ini sudah selesai ternyata. Bisa jadi ada permasalahan dari simulator Arduino-nya ya. Ini Anda kalau pakai real board ini seharusnya nggak akan ada masalah ini. Gitu ya. Ini kita tinggal hubungkan ke mana? Tinggal kita hubungkan ke jaringan. Jadi tiap ada perubahan nilai sensor, maka dia akan kirim ke internet nilainya. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata terjadi perubahan nilai gitu ya. Ah, jadi kira-kira di mana studi kasusnya? Jadi studi kasusnya misalkan untuk deteksi banjir gitu kan. Jadi kita punya sensor. Sensor itu nanti akan ngirim nilai terus-menerus. Jadi dia mengukur ketinggian airnya. Kalau ketinggian airnya masih rendah, ya, masih jauh jaraknya masih jauh dari sensor, maka dia aman. Tapi ketika airnya naik, dia ada di batas pertengahan, berarti apa? Berarti waspada ya. Ah, jadi kita bisa monitoring secara real time di internet nanti nilainya. Naik, merah. Wah, sudah di bawah, sudah airnya sudah tinggi. 100 cm lagi dia sudah mendekati sensor. Berarti apa? Awas. Ah, jadi di pertemuan berikutnya codingan ini selanjutnya nanti akan kita kembangkan dia. Codingan ini nanti akan kita kembangkan supaya apa? Supaya dia bisa ngirim ke internet gitu. Ah, berarti yang kita berarti yang kita butuhkan nanti itu adalah apa? Berarti yang kita butuhkan di pertemuan berikutnya itu adalah kita harus punya hosting. Kita harus punya hosting untuk bisa menerima data-data yang dikirim dari perangkat mikro. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini source code-nya saya kirim di ini ya, grup ya. Itu nanti simulator itu bisa terkoneksi ke hosting ya, Pak? Bisa, bisa. Oh. Itulah hebatnya Wokwi, Pak. Makanya saya sarankan teman-teman pakai Wokwi. Kita belajarnya nanti akan susah kalau pakai real board, Pak. Jadi saya cara nunjukinnya itu gimana ya? Saya cara nunjukannya agak susah nanti kalau pakai yang langsung dari real board. Ini kan saya ada ini ya. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya. Kita pakai simulator sama yang realnya nggak akan beda. Jadi misalkan kalau codingan kita sudah jadi di Wokwi, nanti kita tinggal download. Tinggal kita masukkan ke perangkat mikronya gitu ya. Nah, dia bisa connect juga ke hosting nantinya. Oke, seperti itu ya. Halo. Iya, Pak, dikasih, Pak. Oh. Oke, mungkin itu saja untuk di malam hari ini ya. Mas Rizky, halo. Ada ya? Ya, Pak. Mungkin itu dulu ya untuk pembahasan di malam hari ini.
Semoga bisa diterima oleh teman-teman. Jadi insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan lusa ya untuk pengembangan dari proyek IoT ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, ya, makasih Pak. Makasih. Sama-sama, Pak. Kasih. Saya mohon izin live ya. Ya.